Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wayan Tiara, NPM 22411023. Pada video kali ini saya membahas mengenai manajemen modal kerja. Yuk simak video selanjutnya. Pembahasan yang pertama adalah definisi modal kerja. Modal kerja adalah salah satu item yang menjadi pertimbangan ketika ingin membuka suatu usaha. Biasanya, item ini juga menjadi ukuran suatu perusahaan dikatakan sehat ataupun tidak. Selain itu, dengan memperhitungkan modal yang dibutuhkan dengan tepat, tentu biaya operasional dan tingkat kerugian suatu perusahaan bisa dihitung rasionya secara jelas. Selain itu, dengan adanya modal usaha yang cukup besar dan sehat, maka akan membuat potensi suatu perusahaan tersebut tumbuh lebih cepat. Selanjutnya ada kebijakan modal kerja, adalah keputusan mendasar sehubungan dengan jumlah setiap kategori aktiva lancar yang ditargetkan dan bagaimana aktiva lancar tersebut akan dibiayai. Ada pula pentingnya pengelolaan modal kerja. Yang pertama yaitu sebagian waktu manajer keuangan adalah untuk operasi internal sehari-hari perusahaan yang merupakan bagian dari pengelolaan modal kerja. Kedua, ada aktiva lancar, merupakan bagian yang cukup besar dari total aktiva atau sekitar 40% dan berfluktuasi dengan penjualan. Ketiga, ada pengelolaan modal kerja, sangat penting bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada pertumbuhan penjualan mempengaruhi investasi dalam aktiva lancar. Ada pula sumber modal kerja. Sumber-sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva. Berikut ada beberapa modal kerja yang dapat digunakan. Di antaranya itu ada hasil operasi perusahaan, keuntungan penjualan surat-surat berharga, penjualan saham, penjualan aktiva tetap, penjualan obligasi, dan memperoleh pinjaman. Ada pula konsep modal kerja dan arus kas. Yang pertama, konsep modal kerja, yaitu ada konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah pada kuantitas ataupun jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar. Aktiva lancar juga mempunyai dana yang berputar kembali dalam waktu yang cenderung lebih pendek ataupun dalam bentuk semulanya. Jadi, modal kerja dalam konsep kuantitatif adalah seluruh jumlah dari aktiva lancar milik perusahaan. Modal kerja dalam makna ini juga dikenal dengan kerja bruto. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Bila pada konsep kualitatif hanya berkaitan dengan jumlah aktiva lancar saja, nah dalam konsep kualitatif ini modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang lancar ataupun utang yang pembayarannya harus segera dibayarkan. Untuk itu, sebagian aktiva lancar harus tersedia agar bisa membiayai kewajiban finansial perusahaan yang harus segera dilakukan. Tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Tujuan utamanya adalah agar pihak perusahaan mampu menjaga tingkat likuiditasnya. Modal kualitatif pun sering disebut dengan modal kerja itu. Konsep yang ketiga yaitu konsep fungsional. Dasar utama dalam konsep fungsional adalah biaya yang tersimpan sebagai modal dan juga dana yang dikeluarkan mempunyai fungsi dalam memperoleh pendapatan bisnis. Konsepnya adalah sebagai biaya akan digunakan agar bisa menghasilkan pendapatan dalam periode akuntansi atau yang biasa disebut dengan current income. Nah, sebagian biaya lain juga digunakan pada
periode akuntansi ini, namun tidak semua dana tersebut digunakan agar bisa mendapatkan current income ini. Sebagian dari dana tersebut juga digunakan untuk bisa menghasilkan pendapatan ataupun untuk periode akuntansi selanjutnya yang umumnya dikenal dengan future income. Ada pula dengan arus kas. Arus kas adalah laporan yang memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kasnya. Arus kas terdiri dari 3 jenis, yaitu ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi mencakup kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan, seperti penjualan produk atau jasa. Arus kas dari aktivitas investasi mencakup kas yang dihasilkan dari kegiatan investasi perusahaan, seperti pembelian atau penjualan aset tetap. Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan, mencakup arus kas yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan perusahaan seperti penerbitan saham atau obligasi. Nah, dalam manajemen keuangan perusahaan, modal kerja dan arus kas saling terkait. Arus kas yang cukup penting untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, seperti pembayaran utang dan piutang. Modal kerja yang efektif dapat membantu perusahaan memaksimalkan pengeluaran dalam suatu tingkat penjualan, mendapatkan dana dari para investor, dan menghargai modal agar kerjanya pembayarannya perlu bisa dilakukan secara tepat waktu. Selanjutnya ada arus kas dan motif memiliki kas. Adalah dua konsep yang berbeda. Arus kas adalah laporan yang memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kasnya. Sedangkan motif memiliki kas adalah alasan mengapa perusahaan memegang kas. Namun keduanya saling terkait dalam manajemen keuangan perusahaan. Berikut penjelasan singkat tentang keduanya. Arus kas adalah laporan yang memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kasnya. Nah, sedangkan motif memiliki kas adalah alasan mengapa perusahaan memegang kas. Yang pertama yaitu ada beberapa motif memiliki kas, antara lain untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari, untuk menghindari resiko kekurangan kas, untuk memanfaatkan peluang investasi, dan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian motif memiliki kas dapat mempengaruhi keputusan investasi dan kebijakan keuangan perusahaan. Nah, dalam manajemen keuangan perusahaan, arus kas dan motif memiliki kas saling terkait. Arus kas yang cukup penting untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, seperti pembayaran utang dan piutang. Motif memiliki kas dapat mempengaruhi keputusan investasi dan kebijakan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan kas perusahaan yang bertujuan agar perusahaan memiliki kas yang cukup untuk menjalankan operasional dan mengembangkan bisnisnya tanpa kendala finansial. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi manajemen modal kerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Terima kasih.